Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Allah Maha Kuasa.
tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu selamanya. Kau Tuhan yang hidup, Maha Kuasa, kami rasakan hadirat-Mu penuh di tempat ini. Hadirat-Mu memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Kiralabayaralabaraba, Syaralabayaralabayaralaba, Kiralabayaralabayaralaba, Kiralabayaralabayaralaba, Kiralabayaralaba, Kiralabayaralaba. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku
Tuhan, kami akan Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Kau Raja segala raja, Kau yang termulia, Kau yang kuagungkan, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku tinggikan, hanya Kau yang layak kami sembah, Yesus. Mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan Bapak Ibu, rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya, kami rasakan hadirat Tuhan, penuhi tempat ini, penuhi hati kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di kami buka hati untuk jamahan Tuhan Yesus. Kami berserah di hadirat-Mu. Biar Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Di sini di altar-Mu Tuhan, kami terus menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat
Kami rasakan roh-Mu yang hidup terus mengurapi, menyertai, menghidupi kami Tuhan. Di setiap langkah kami Tuhan, betapa berat hadangan di depan, rintangan di depan kami Tuhan. Bersama Engkau kami bisa melewati semua. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kekuatan-Mu Tuhan, kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus, untuk boleh melalui berbagai pencobaan itu dengan sebuah kemenangan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi beliau yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang disampaikannya nanti boleh menguatkan setiap kami, memberikan jalan keluar, menyembuhkan, memberkati kami semua Tuhan. Urapi beliau yang akan menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus. Urapi kami semua. Beri kami telinga seorang murid. Beri kami suatu pemahaman yang baik dan kekuatan untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Pimpin kami Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar semuanya? Puji Tuhan. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Ruth yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya saya itu sudah dapat jadwal 2 minggu lalu. Saya sudah mendelegasikan ke Pak Beni, masih dapat lagi. Puji Tuhan, saya harus belajar lagi. Sebetulnya mata saya ini sudah tidak terlalu enak untuk membaca, tapi ya puji Tuhan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan. Tentunya Bapak Ibu semua selama masih ada kehidupan pasti kita punya harapan. Benar apa benar? Iya. Pengharapan itu berarti keinginan yang ingin dinyatakan. Tentunya pasti kita ingin hidup kita diberkati, kita sehat, kita panjang umur, semuanya serba ada, semuanya serba nyaman. Kehidupan anak-anak, semuanya perekonomian, pasti harapan kita semuanya baik-baik saja. Tapi ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, nah siang ini kita akan belajar sama-sama. Sebelumnya saya akan cerita satu motivator, mungkin Bapak Ibu masih ingat Nick Fuji. Nick Fuji itu pernah diundang ke Nginden. Dia itu terlahir dalam keadaan apa? Sindrom tetra amelia. Artinya apa? Dia tidak mempunyai tangan dan dia tidak mempunyai kaki. Bayangkan bagaimana seorang ibu ketika melihat anak yang dilahirkan tidak punya kaki dan tidak punya tangan, pasti hancur hatinya. Dia akan menangis sedih. Nick Fuji terlahir dari seorang biasa. Bapaknya sebagai pekerja administrasi, ibunya sebagai seorang perawat. Nah, ketika menghadapi kenyataan yang diharapkan tidak sesuai apa yang dia lakukan, dia menangis, dia sedih. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Suamiku loh sudah melayani sebagai penginjil. Kenapa aku diberikan anak kayak begini? Tentunya ini tantangan besar. Tidak mudah untuk melewati hidupnya. Namun dia ingat firman Tuhan bahwa ini bukan salahmu, bukan salah dosa anak itu, tetapi apa? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan bagi anak ini. Akhirnya anak itu tumbuh dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia sering dibully oleh teman-temannya, menghadapi hidup tidak mudah. Sampai umur 10 tahun dia
mencoba bunuh diri, menenggelamkan badannya ke kamar mandi, namun tidak mati. Dia ingat firman Tuhan. Kemudian dia sadar bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Kemudian dia tetap tumbuh sampai umur 17 tahun. Dia ikut satu perkumpulan. Bagaimana dia bisa melewati hari-harinya. Bagaimana dia bisa seorang laki-laki yang berhasil mengatasi kekurangannya. Nah, disinilah letak karya Tuhan dinyatakan. Seorang cacat tapi dia bisa menjadi motivator. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 3 bahwa cacat itu bukan karena dosa orang itu sendiri atau dosa orang tuanya, melainkan agar perbuatan Allah dinyatakan melalui dia. Nah, genap umur 17 tahun Tuhan mulai berkarya dalam kehidupannya. Dia menciptakan sebuah buku yang sangat memberkati dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi harapan, ketika punya harapan tidak sesuai dengan kenyataan, jangan pernah menyerah. Percayalah ada rencana Tuhan di balik itu semua. Amin. Makanya bagaimana kita mengatasi hal-hal tersebut dalam kehidupan kita, kita akan baca di dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 kita akan baca sama-sama ya, supaya tidak ngantuk. Sudah dapat semua? 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu tidak mengecewakan kita, kan? Roh Kudus itu senantiasa tercurah dalam hidup kita. Bagaimana agar Roh Kudus itu terus mengalir dalam kehidupan kita? Tentunya ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama kita akan belajar pada siang hari ini adalah ketekunan. Ketekunan itu ayatnya di mana? Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 8 begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada amin? Ya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, rekan-rekan sepelayanan dalam tim doa, berdirilah teguh. Jangan kamu goyah. Tetap kuat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap setia dan jangan pernah menyerah. Jangan menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tahu bahwa kehidupan ini bukan semakin mudah, semakin susah. Kalau kita lihat hari-hari ini, kita lihat di Bali saja yang selama ini tidak pernah banjir, tiba-tiba ada banjir bandang. Ini bahwa tanda-tanda bahwa kehidupan itu tidak mudah. Nabire kemarin diguncang gempa 6,6 skala Richter, kedalamannya 24. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia tetap menyertai seluruh anak-anaknya, meskipun dengan kedalaman yang pendek, tetapi tidak ada korban jiwa. Karena saya yakin dan percaya kita semua berdoa. Banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk bangsa ini. Jadi meskipun digoyang, diguncang, tetap teguh, tetap berdiri. Dan kami juga merasakan bagaimana perlindungan Tuhan, kasih Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kami. Kalau gempa begitu itu pasti barang yang jatuh akan hancur. Kalau saya lihat yang jual minuman itu di media itu hancur berantakan. Tapi kami punya figura besar 1,5 sampai kali 80 dari ketinggian 4 meter jatuh itu loh, tidak pecah. Banyak figura yang jatuh,
tapi tidak pecah. Karena apa? Perlindungan Tuhan terhadap anak-anaknya. Jadi tetaplah berdiri teguh, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap setia apapun yang Tuhan percayakan bagi kita semua, sekecil apapun itu, mari kita lakukan dengan tetap penuh ketekunan, penuh kesetiaan. Kemudian poin kedua, bagaimana ketika menghadapi pengharapan supaya tidak kecewa. Bagaimana itu? Yang kedua, yang kedua adalah tahan uji. Tahan uji dalam Yakobus 1 ayat 12, saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan dalam pencobaan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ini proses Tuhan. Proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Emang gampang? Tidak. Berat. Ketika kami melalui proses kehidupan Tuhan itu, jangan berpikir, oh Pak Beni ini enak, oh Bu Beni ini enak, tinggal buka pintu mobil, naik ke mobil. Tidak. Butuh proses yang sangat panjang sampai Tuhan melihat iman kita ini tetap setia enggak. Kalau Bapak Ibu tahu, proses kehidupan kita sangat panjang. Ketika kita masih di Papua, Pak Beni dipercayakan di tahun 2000 yang bagian Indonesia Timur di dealer Toyota. Ketika perusahaan tidak percaya Pak Beni, karena Pak Beni ini orangnya tidak makan sembarangan, maksudnya makan di warung-warung, tidak merokok, tidak ngopi, tidak minum. Biasanya kalau disebut bos itu pasti minum-minum, makan-makan. Tapi Pak Beni ini orang takut Tuhan. Nah, orang sudah mulai tidak suka ketika ada permasalahan diselesaikan. Kepala cabang yang dulu itu rasanya tidak terima, dia mulai menggosipkan Pak Beni ini ngumpulin seng bekas, keramik bekas dijual untuk apa? Memelihara karyawannya itu loh. Sabtu diajak senam, dibelikan kacang hijau, itu dijual untuk memelihara karyawannya. Tetapi orang lain tidak setuju. Akhirnya buat surat kaleng. Akhirnya apa? Pak Beni tidak dipercaya sama pusat, tidak dipercaya sama. Itu proses Tuhan. Pak Beni harus pindah ke Merauke. Saya bilang, Pak, kalau ke Merauke saya tidak. Kenapa? Merauke itu jauh. Saya tidak bisa menopang usaha saya. Terus bagaimana? Kita keluar apa? Keluar dari kerja, resign. Saya bilang begitu. Resign, ya. Tapi Pak Beni ini meskipun orang Ambon, dia tidak keras. Karena saya sudah lempar suruh duluan. Waktu menikah itu lempar duluan. Jadi dia banyak transfer roh Jawanya. Jadi dia ikut saja, Mah. Kita keluar kerja, ya, saya bilang begitu. Kita kemana? Kita pulang kampung. Saya bilang, pulang kampung. Bapak Ibu tahu, tahun 2000 itu namanya resign itu, meskipun dia sudah kepala cabang, kerjanya sudah bagus, dari tidak ada kantor sampai kantor megah, tidak ada pesangon. Pak Beni hanya dikasih tiket kapal ke Jakarta. Sementara saya punya anak bayi, kebutuhan banyak. Terus, ya apa Mama? Aku naik Hercules. Hah? Naik Hercules? Ya. Aku sama Dimas naik Hercules. Aku naik apa Mas? Naik kapal. Barang-barang ini bawaan semua. Hah? Sewa gudang kapal? Iya. Iya. Saya punya suami ini sudah, wes ikut saja. Jadi pembantunya sama. Saya dari Tuhan itu berkati kita, dari menikah itu saya tuh diberkati dengan punya pembantu. Jadi pembantunya naik kapal dengan Pak Beni, bawa barang-barang sak gudang sampai apa ya? Sampai itu loh, tempat mandi bayi plastik itu loh, ember plastik pun tak bawa. Ada rak, ada semuanya tak bawa. Karena saya bilang gini, nanti kalau kita pikir ke Jawa, kita kan belum punya pekerjaan, sedangkan uang sedikit, bagaimana kita mau menghidupi
Kita sudah Pak, bawa aja yang tidak dipakai dikasih Pak Pendeta, yang tidak dipakai dikasih karyawan, tapi kebutuhan untuk rak, televisi, semua kita bawa naik kapal. Turun di Semarang, saya duluan naik Hercules. Hercules pun itu saya pikir itu pesawat ya, naik pesawat enak. Ternyata Hercules itu kayak truk. Naik truk gitu Bapak Ibu, anakku nangis. Itu Hercules dari Biak bukan langsung ke Semarang, dia transit Jayapura dulu 2 hari. Selama 2 hari itu anakku nangis terus. Karena apa? Hatinya di papanya menangis terus, anaknya menangis terus saya ditanyain sama kru pesawatnya, Bu, berangkat sendiri? Iya, gak boleh malu-malu, gak boleh malu-malu minta tolong sama orang. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saya di Jayapura itu dibawa orang Mospati, orang angkatan udara. Mau nginep di mana nggak tahu, ayo tidur di rumah. Dibawalah mereka. Terus asak tusuk di komplek itu gini. Kasihan itu ibu itu pulang, gak dirawat karo bojone sak anake pulang. Tangganya lo kasih makanan ke rumah itu 2 hari dikasih makan sama tetangga kompleks. Ya saya bersyukur saja, wis Tuhan sabar, yang penting anakku terawat dan saya bisa tidur. Tetapi dalam perjalanan pun Tuhan itu luar biasa menyertai saya selalu. Penumpang itu tidak pakai turun di keluar dari penumpang, tidak, tapi dari kru pesawat. Saya masuk dari kru pesawat. Tuhan kasih fasilitas luar biasa. Turun tiap masuk nggak pernah lewat, karena kalau lewat penumpang nggak dapat duduk. Penumpang berdiri berjejer, dia bahkan orang hamil pun berdiri. Sudah duduknya kan berhadapan, truk gitu loh, berhadapan kayak angkot. Di Hercules itu ada mobil jadi satu, tapi ya ampun anak ini menangis terus sepanjang jalan. Tuhan, saya bilang begitu, Tuhan izinkan segala sesuatunya, wes. Saya bilang, tapi saya percaya. Saya itu orang sudah biasa susah dari kecil. Bapakku masih SMA sudah meninggal, jadi sudah biasa hidup susah. Jadi kalaupun susah pun saya tetap kuat. Tapi kalau Pak Beni menghadapi kehidupan itu penuh air mata. Karena apa? Dia tahu bahwa dia kenal dengan saya sudah pimpinan. Ketika dia keluar tidak punya fasilitas, mesti dengan motor, mesti dia nangis terus. Hidup ini nggak perlu ditangisi, tapi hidup ini apa? Harus dijalani. Yang penting gini, kita dua ini bersatu, pasti Tuhan akan buka jalan. Bapak Ibu percaya, proses Tuhan itu tidak semudah itu. Kita menjalani hidup bulan demi bulan. Kita kuncinya siapa? Bergandengan tangan, lutut ini loh kita pakai. Tuhan, kita percaya bahwa rencanamu indah. Rencanamu indah bagi kami. Tidak pakai lama. Kalau Tuhan mengirim kita ketika kita dua sehati, kita dua sepikir, kita dua seperjalanan. Berkat itu loh disokno apa? Dibuka semua. Tingkat-tingkat langit itu dibuka. Sampai di Surabaya. Luar biasa. Kita ngontrak di Sidoarjo selama 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun ini saya mulai panggil saudara-saudara semua, ayo, saya itu posisi di Surabaya, semuanya bisa dikirim dari Surabaya. Ayo kita usaha bersama. Seluruh keluarga itu, semua pegawai negeri yang di Papua ajak jualan. Kita yang kirim barang. Saya yang belanja, Pak Beni yang naikkan ke kapal. Puji Tuhan. Enggak berapa lama, 2 tahun loh Tuhan sudah berkati rumah, Tuhan berkati kendaraan, bahkan Tuhan perlengkapi semua. Sampai orang Bandung heran, loh kredit rumah baru 1 tahun kok dilunasi. Ya itu karya Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin itu dibukakan. Segala sesuatu yang kita rasanya kok bisa ya, kadang-kadang kita mikir begini. Kadang-kadang Pak Beni itu buka garasi, alah, iki bener tau anak Omalin. Saya bilang begitu. Ini mamanya, ini kan Omalin itu namanya Karolin mamanya. Rumahnya di Ambon itu di atas kuburan. Kita kalau berjalan di atas kuburan, saya bilang kalau saya buka rumah saya di Pondok Waki, terus Pak, iki bener ta anaknya Omalin? Bukan, rumahnya Mbak Ning SP3, katanya begitu. Luar biasa. Tuhan itu
itu jadi macam seolah-olah tidak percaya bagaimana Tuhan, cara Tuhan yang bekerja ketika kita diproses, ketika kita ikut prosesnya Tuhan, maka ada namanya ketahanan uji, ada upah yang Tuhan siapkan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Jadi ketika kita diproses Tuhan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah marah-marah. Marah-marah itu tidak akan memberikan jalan keluar. Dia akan menghilangkan akal sehat. Tapi bersyukurlah. Kita dua selalu bersyukur. Bersyukur selalu. Jadi ketika Tuhan izinkan proses dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita cari jalan alternatif. Mulai pinjam sana, pinjam sini, andalkan Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Kalau kita mengandalkan manusia, pasti kita akan kecewa. Kita kecewa. Ketika apa? Harapan kita tidak sesuai. Jadi tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah marah-marah dengan keadaan. Oh kok begini terus. Oh kok begini terus. Ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Kalau begitu berarti Bapak Ibu belum dipercayakan. Ketika Tuhan sudah melihat imanmu tahan uji, pasti segala sesuatu yang besar itu Tuhan siapkan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana pengharapan yang kita miliki itu tidak mengecewakan, yaitu berharap hanya pada Tuhan. Amin ya. Berharap hanya pada Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya. Jadi ketika kita berharap pada manusia, oh saya berharap temanku itu kaya, oh temanku itu punya jabatan, oh pasti saya akan dibantu. Belum tentu. Janji manusia tidak seperti janji Tuhan. Kalau janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau janji manusia, ketika kita katakan, oh iya nanti seandainya nanti saya kaya saya bantu. Belum tentu nanti kalau dia kaya pasti akan bantu. Belum tentu, dia wis lupa janjinya. Nah ini yang membuat kita kecewa. Tetapi ketika kita percaya hanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka harapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah hanya berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena ada satu janji di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia, itu ayat favorit kami, Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya, supaya semua tahu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11, bahkan mungkin sudah hafal ini Pak Petrus. Kita 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya pikir firman Tuhan cukup. Kita akan akhiri renungan firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita akan menyanyi refnya.
hanya di dalam bukan teguh bersamamu, pikiranku rencanamu ku serahkan padamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa harapan yang tidak mengecewakan hanya di dalam Engkau. Untuk itu biarlah Roh Kudus menolong setiap kami agar kami senantiasa kuat menghadapi tantangan kehidupan ini. Kami tetap tahan uji apapun yang melilit persoalan dalam kehidupan kami. Kami tetap bersandar, kami tetap berharap kepada Tuhan dan Roh Kudus yang menolong kami, yang memampukan kami sehingga kami menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Doa kami mengucap syukur akan kebenaran firman ini. Biarlah Roh Kudus yang akan mengartikan untuk kami lebih memahami akan kebenaran firman ini. Dan kami terima berkat firman ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Kita akan ujiannya. Hanya Yesus saja yang perlu di hidup kita, baik dalam keadaan suka, duka, sakit, sehat, bahkan dalam titik terendah pun, titik nol, dalam lembah maut, hanya Yesus yang kita butuhkan. Amin. Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu.
kami. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya Engkau jadi sandaran kami Tuhan. Sebentar, terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan sampai hari ini, sampai detik ini buat kami. Kami mau berdoa syafaat Tuhan, pakai hamba-hambamu untuk menaikkan doa. Biarlah doa-doa kami ini berkenan di hadapan-Mu, dan kami percaya doa yang kami naikkan, doa yang benar, doa yang bersepakat, Tuhan sudah siapkan jawaban dan kami akan menerimanya. Dan kami percaya doa kami Tuhan kabulkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu, Bapak Ibu, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk tim luar puasa. Masih tetap saya tadi baru lihat, ternyata ada pokok-pokok doa untuk orang-orang yang dipanggil Tuhan. Ini terima kasih Bu. Saya kemarin setelah dari Pak Wendy almarhum, saya langsung ke malamnya saya ke Pak Henny Widi. Saya lihat situasi sudah membaik dalam pengertian begini. Pelayanan di kedukaan sudah mulai baik. Nah, hanya saja saya butuh dukungan doa dari tim doa ini. FA kita mau perbaiki lebih baik lagi. Karena kedukaan ini memang sangat riskan dalam hal pelayanan. Nah, di Juanda banyak sekali dari luar. Pengalaman kemarin Pak Wendy dan yang lain itu saya disoroti bagus. Menurut mereka bagus. Ya bagus. Saya juga terima kasih. Walaupun cabang lain tidak memiliki itu, tapi Juanda punya. Tetapi itu kan belum cukup untuk kita benahi lebih baik. Tapi saya minta dukungan doa hal ini karena memang ini sangat penting. Yang kedua, berkaitan dengan kondisi sekarang ini memang butuh doa yang sangat kuat oleh tim doa. Karena kenapa? Kita ini tidak ada tantangan dari luar, tapi dari dalam lebih banyak. Dari dalam bukan dari dalam gereja, dari lingkungan pelayanan kita pun juga bermasalah. Sehingga kita butuh pemberapan Tuhan, kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya banyak orang yang terlibat dalam pelayanan ini semua mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin pekerjaan Tuhan ini dengan baik. Terkadang kita lebih berpikir tentang saya mampu, saya bisa bikin. Tapi itulah andalan itu yang saya tidak setuju. Karena kemampuan itu tidak membaik. Itu yang saya harapkan. Terima kasih Ibu, saya harus menyampaikan ini. Berkaitan dengan tadi Ibu sampaikan keputusan ini, orang yang ada terlibat dalam doa puasa saja yang khotbah itu pertimbangan begini, dia lebih memahami, dia lebih mengenal, dan dia lebih tahu apa yang harus lebih cepat. Itu pertimbangan itu. Jadi kalau burut sampaikan, terima saja, kita duduk belajar sama-sama, apa-apa. Jangan butuh kita jadi teologinya dulu baru kita bicara. Saya mau tanya, Petrus itu dia belajar teologi dulu enggak? Murid-murid Yesus dia belajar dulu enggak? Enggak perlu. Yang penting hati.
Nah untuk itu kalau Bu Ruth sampaikan itu ada pertimbangan lain. Kalau memang para pelayan Tuhan, koordinator, memang kalau ada mereka penanggung jawab ibadah dan wakil dan lain-lain, mereka mau ya puji Tuhan. Tapi saya seringkali menyampaikan kalau boleh hati. Itu yang saya sampaikan. Yang terakhir saya mau tambahkan, istri saya tadi bilang, terima kasih Ma. Saya itu dulu pemimpin kok jual seng keramik. Gitu. Saya waktu dikirim ke Papua dari Astra itu untuk mau membuka cabang-cabang di Indonesia Timur. Saya mentoknya di Nabire. Dan kenapa saya tidak pindah, karena Nabire itu kota yang paling bagus dan sekarang jadi provinsi. Sekarang juga sedang mengalami gempa yang sangat luar biasa, 6,6. Hancur semua dalam situasi itu. Jembatan putus. Tapi ada satu yang saya mau sampaikan waktu ini. Pertolongan Tuhan bagi kami sangat luar biasa. Tadi istri saya bilang figura yang besar itu tebal, ukiran timbul, dia jatuh dari ketinggian tidak hancur. Saya juga kaget. Saya sudah bayangan, saya waktu lihat media dari beberapa yang kirim ke kami di semua area outlet itu hancur. Saya sudah bayangan hancur juga saya. Tapi waktu dikirim video, saya tidak tahu. Serius saya bilang. Saya sudah pikir, saya sudah bilang, Ma, sudah kita siap terima. Karena lihat media ini ada satu toko yang sudah hancur berantakan, guncangnya itu sudah hancur. Saya lihat kita punya memang jatuh semua, tapi tidak ada yang salah. Yang saya impossible bagi saya itu yang begitu tinggi, jatuh yang saya bilang ini kalau jatuh dalam 2 meter pun hancur. Ini tinggi itu pun udah jatuh, hancur. Cuma hancur pinggiran. Padahal kaca loh. Itu gambarnya apa Bapak Ibu tahu? Perjamuan kudus. Bukan biasa, itu perjamuan kudus. Kita pesan di apa namanya? Jepara. Ini yang saya mau katakan. Saya kembali lagi. Saya cerita sedikit. Saya Astra itu mau melihat bahwa kalau jual mobil itu tidak cukup untuk bisa memfasilitasi. Kalau di Papua itu penjualan itu paling banter 12-15 unit per bulan, paling banyak itu. Akibatnya dia mensuplai namanya BDU, barang dagangan umum. Barang dagangan umum itu saya disuplai itu mulai dari sepeda motor itu Yamaha kita pegang, termasuk barang-barang dagangan mesin dan lain-lain dan keramik. Nah, saya waktu dipindah ke cabang yang satu ini, cabang ini bermasalah, banyak pencurian dan banyak penyimpangan. Akhirnya pusat kirim saya ke sana, saya perbaiki. Ternyata ada penyimpangan. Kesulitannya tidak ada pemeliharaan karyawan. Saya seluruh bahan yang tidak dipakai, saya bentuk dia, saya orang gudang bikin dan kita jual. Jual untuk apa? Kesejahteraan karyawan. Uang itu masuk dalam koperasi, seluruh karyawan pakai uang itu dan mereka sejahtera. Kepala cabang yang saya ganti Bapak Ibu, dia rasa iri. Ini firman Tuhan betul Bapak Ibu. Dari Yakobus 3 ayat 16 dia bilang, kalau ada iri hati timbul kekacauan dan kejahatan. Dan itu Bapak Ibu catat, dia pindah ke Palu, meninggal di Palu. Dia pula sampai saya punya air mata di hadapan para petinggi dari Jakarta. Saya bilang begini, kalau Tuhan itu kamu punya 2, kalian satu saya satu. Karena saya duduk di meja ini, saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun di hadapan Tuhan. Pulang dan saya keluar dengan air mata. Saya katakan begitu, mereka katakan jangan bawa nama Tuhan di dalam ruangan ini. Tapi saya catat bahwa kalau Tuhan mau 2, kamu satu saya satu. Tapi saya punya 1. Di hadapan pimpinan. Pulang. Saya keluar dengan air mata dari cap ruangan motor itu. Saya bilang istri saya, bagaimana kita boleh keluar? Memang rencana saya memang tahun 2020. Tapi saya katakan, orang yang melakukan itu buat saya pindah di Palu, meninggal di Palu. Saya bilang, Tuhan tidak pernah tutup mata dalam hidup saya. Saya kerjakan untuk Tuhan.
iri hati akan muncul timbul kekecewaan di hati. Bapak Ibu melakukan pekerjaan Tuhan, lakukanlah dengan benar, dengan tulus hati, dengan sakit pun kita kerjakan. Saya berdiri di sini Bapak Ibu, saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi saya dapat dari Tuhan. Saya dapat tapi catat, hidup istri dan saya dapat dari Tuhan. Kita tidak dapat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus kerjakan. Bapak Ibu duduk manis di sini, tapi mari kita kerjakan untuk Tuhan. Berdoalah. Amin. Jangan tegang dengan apa yang saya bicara, tapi nikmati apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa puasa hari ini. Terima kasih buat Buni sudah menyampaikan firman Tuhan, juga pesan-pesan dari Pak Benny. Ada sukacita saudara? Saya undang semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Terima sukacita surga. Sukacita surga memenuhi hidup dan hati kami, sehingga pada pagi dan siang ini kami bisa menikmati karya Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, percaya bahwa apapun yang kami lakukan pada siang hari ini tentunya untuk memuliakan nama Bapa di surga. Dan pada siang hari ini kami mengucap syukur untuk hamba-hambamu yang melayani, baik worship leader, bahkan tim musik, dan juga firman Tuhan, Bu Widya. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah hamba-hambamu kerjakan. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan memperhitungkan apa yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati anak-anak bahkan cucu-cucu mereka,
Semua hal yang mereka kerjakan Tuhan memberkati juga hambamu Ibu Ruth dan juga Pak Har dalam tugas dan tanggung jawab. Walaupun hambamu tidak berada di tempat ini, tetapi kami tetap berdoa untuk keluarga ini sehingga keluarga ini tetap diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak pada siang hari ini. Kami juga tetap berdoa untuk apa yang sudah kami dapatkan lewat makanan dan minuman bagi hamba-hambamu yang menyediakan. Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka sudah disediakan, tentunya mereka melakukan ini karena mereka sangat mengasihi Engkau, dan Tuhan memberkati mereka Bapa. Hamba percaya bahwa hati mereka yang melayani, bahkan yang datang pada siang hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Lalu Bapa di surga, pada siang hari ini kami minta tuntunan kuasa-Mu memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kekuatan, kemenangan, bahkan penghiburan dalam hidup kami, sehingga kami selalu tertata hidup kami. Dan tentunya kuasa Roh Allah yang kudus turun memenuhi, menuntun, membimbing, dan memberkati hidup kami mulai dari siang hari ini terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat Tuhan pada siang hari ini bersama saya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.